kepada Yesus Kristus, karena janji Allah yang terus digenapi di setiap hari hidup kita dan setiap perjalanan hidup kita. Baiklah saudara, kita akan buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Perjanjian Baru 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman ini sudah sering kita dengar pasti saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, memang kita diajak untuk terus bersyukur dalam segala hal. Tapi realitanya saudara, kalau orang-orang atau manusia sekarang ini saudara sangat gampang bersyukur ketika kita sedang bersukacita, sedang berbahagia, tidak ada masalah, semua berjalan baik, banyak berkat, itu sangat gampang mengucap syukur. Dan ketika kita menderita kecelakaan, sakit, atau tidak beruntung, atau rugi, kita sangat sulit untuk mengucap syukur. Dan itulah yang mau kita bahas malam hari ini saudara. Kenapa Tuhan mengajak kita, kaum bapak di tempat ini, untuk selalu bersyukur? Kita sudah dengar dua kesaksian bahwa ada kecelakaan yang tidak kita sangka, dan orang yang merasakan celaka itu pasti pertama-tama dia sulit untuk bersyukur dan berkata Tuhan terima kasih. Itu logika. Tapi saudara, kita sebagai anak Tuhan diajari untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ini yang harus kita lakukan di dalam hidup kita saudaraku. Dan orang yang mampu mengucap syukur dalam segala keadaan menandakan ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang mampu mengucap syukur baik dalam susah maupun senang hidupnya, itu karena dia bisa berserah penuh kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kenapa dia bisa berputus serahkan hidupnya kepada Tuhan? Karena ada firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah sedang bekerja, baik ketika kita susah, ketika kita senang, ketika kita celaka, ketika dalam sakit. Allah turut bekerja di sana dengan rencananya tersendiri yang tidak kita ketahui. Saudaraku, saya pun ketika sakit, saya pernah dan saya sering merasa jengkel. Masalah rosa itu seringkali mengganggu aktivitas saya, seringkali mengganggu saya untuk melayani Tuhan. Tapi saudaraku, Tuhan berkata hari ini saya harus bersyukur. Saudaraku, itulah yang mau kita renungkan malam hari ini saudara. Semakin kita ada masalah, ada persoalan di dalam kehidupan kita saudaraku, itu adalah cara Tuhan untuk mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan kita. Itu cara Tuhan. Coba tidak ada masalah, kita tidak ada dapat perkara yang besar, kita sulit mendapatkan mujizat. Tapi ketika ada perkara yang sulit kita kerjakan dan mengalami pencobaan, masalah-masalah yang terjadi di hidup kita, disitulah timbul perkara yang besar dari Allah akan terjadi. Puji Tuhan. Itu yang akan kita rasakan. Semakin kita punya masalah, saya bukan mengajak saudara untuk selalu mencari masalah, tidak.
Tapi ketika kita semakin bermasalah di dalam hidup kita, kita bisa lalui apa tidak? Apakah kita menyerah atau tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan kita beri ucapan syukur kepada Tuhan? Ucapan syukur yang memuliakan Tuhan, itu yang perlu di hidup kita, saudara. Makanya saudara, izinkan Tuhan bekerja dengan caranya tersendiri dalam hidup kita untuk memoles hidup kita, supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Syukurkan saja kepada Tuhan. Saya sering berkata seperti itu, syukur Tuhan, aku bisa melalui semua ini. Ketika kita memang baru merasakannya itu saudara, sulit bersyukur. Tapi firman Tuhan mengajak harus mengucap syukur dalam segala hal. Kalau tidak, ya kita sepertinya tidak percaya kuasa Allah. Karena itu saudara, apa yang kita dapatkan ketika kita bersyukur dalam segala hal kepada Tuhan? Yang pertama kita dapatkan adalah saudara, mengucap syukur akan memberikan kita kekuatan. Itu pasti saudara. Ketika kita semakin menderita, semakin mengalami pencobaan, kita mengucap syukur, maka kita akan mengalami kekuatan. Kekuatan yang baru, kekuatan yang datang dari Allah. Allah yang Maha Tinggi akan memberikan kita kekuatan. Mazmur 28 ayat 7 berkata saudara, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Puji Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan yang berkata kepada kita, semakin kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan semakin mendapatkan kekuatan. Ondona perlu dihitam. Ketika kita lemah, ketika kita sedang dalam situasi yang sulit, ucapkanlah syukur. Maka kelemahanmu saat itu, ketika kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, Tuhan mendengar ucapan syukur kita kepada Tuhan yang memuliakan Dia. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Akan kita rasakan. Itortahilala maka gugur di Tuhan yang melulu bersyukur kita. Tapi ketika sungut-sungut kita saudara, kita naikkan. Kita mengomel bersungut-sungut. Kuasa sungut naunai. Kalau nak celaka, kalau nak bersahaya, saudara, itu tidak akan mengubah keadaan hidup. Itu tidak akan mengubah, tapi itu akan membuat engkau semakin lemah. Bahkan engkau akan menangis semakin jauh dari Tuhan. Mengomel, menggerutu, bersungut-sungut seolah-olah menyalahkan Tuhan. Walaupun mungkin tidak langsung kita salahkan Tuhan, tapi kita bertanya, kenapa Tuhan engkau buat bagi saya seperti itu? Orang lain suluh-suluh saja, tidak berbakti lagi memuji Tuhan, santai-santai di rumah, gak pernah celaka Tuhan. Tapi saudara, ketika kita berkata seperti itu, kekuatan kita semakin hilang. Tapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, katakan saja, aku bersyukur Tuhan, ketika aku celaka, ketika aku sakit, tapi Engkau datang di dalam setiap celaka, di dalam setiap sakit. Engkau mengambil aku, Engkau tidak membuat saya sampai tergeletak. Orang lain sampai tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri, tapi saya masih bisa berjalan. Karena itu saudara, hari ini banyak-banyaklah mengucap syukur. Apa yang kita alami di keluarga kita, ucapkan syukur. Saya tetap percaya sepenuhnya kepada kedaulatanmu Tuhan. Mampukan saya mengikut Engkau terus. Apapun yang saya alami, saya pertaruhkan hidupku kepada Tuhan. Ketika aku pertaruhkan hidupku kepada Tuhan, jaminannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah itu saudara, hari ini kita diajak untuk mengucap syukur. Yang kedua saudara, syukur membawa kita kepada ketahanan. Ketahanan di dalam kehidupan kita. Roma 5 ayat 3-4 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sudah semakin tahan. Lam gugu bahita nama Tuhan, mulu semakin gudang bersyukur.
Kelihatan saudara, orang yang sering bersyukur walaupun dia tidak punya apa-apa saudara, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan senang secara rohani. Dia mungkin secara materi dia tidak senang, duitnya tidak ada, tapi rohnya senang bahagia karena dia mengucap syukur. Karena tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara bukan untuk kaya. Tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara adalah tujuan untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan Yesus. Itu tujuannya. Kalau untuk kaya saudara, saya sering berkata, iblis pun bisa membuat kaya, tapi dia tidak menjamin ada sukacita di sana. Kenapa yang tertangkap korupsi-koruptor itu adalah orang kaya saudara? Mereka bukan kekurangan duit, seharusnya bisa bahagia, tapi dia tidak bisa bahagia. Karena itu saudara, kebahagiaan yang sejati ada di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini saudara, sedikit renungan firman Tuhan malam hari ini, tapi membawa kita, menginspirasi kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan akan dengarkan setiap permohonan kita yang tidak sangka-sangka. Kita dengar tadi kesaksian Bapak Simanjuntak, tidak menyangka dipertemukan Tuhan adanya saudara. Itu karena apa? Ada doa-doa yang terus naik di hadiratnya. Dia memperhitungkan setiap air mata kita, dia tampung dalam kirbatnya, dia taruh di dalam kirbatnya, dan Tuhan menghitung-hitungnya. Kata firman Allah, dia hitung semua air mata kita. Udang nyut, tangiang nyut, doa di pasang permohonan atau pagi siang malam hari, dihitung Tuhan semua saudara. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Tuhan. Apapun pergumulan saudara, doakan terus kepada Tuhan. Dia akan simpan di dalam kirbatnya Tuhan. Dia lihat kembali, dia tilik kembali kirbat Tuhan Yesus. Dia baca, dia lihat, amat nasihan, kolano betamian, iji tono namanya, saudara, enak saudara itu Tuhan. Ironisnya kita tidak serius, itu yang sering membuat kita tidak begitu serius, tidak begitu minat, tidak kontinu di dalam Tuhan, berdoa sekali-sekali, tidak kontinu di dalam doa, tidak kontinu di dalam ibadah, dan ucapan syukur yang memuliakan Tuhan. Ucapan syukur tidak hanya memberi persembahan, tapi ucapan syukur adalah ucapan terima kasih apapun yang saudara alami hari ini. Itu yang terpenting bagi Tuhan. Dia tahu saudara bergantung kepada Tuhan. Allah tahu saya dan saudara sangat membutuhkan Tuhan. Dia begitu bangga melihat ketika saya berkata, aku butuh Tuhan. Tapi ketika kita seperti tidak butuh Tuhan, seperti sepele, Arya Hamai, dia pun sangat kecewa. Tapi ketika kita terus mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dia begitu bangga punya anak seperti saudara. Dia membutuhkan saya. Akhirnya dari kebutuhan Tuhan, kita permuliakan dia lewat kehidupan kita. Nah hari ini saudara, biarlah semua yang terjadi, baik suka, duka, sakit, celaka apapun itu, mari kita ucapkan syukur, memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk bagi